Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eksil Waden Anggara dengan NIM 12323000013 dan rekan saya Nadia Nur Habibah dengan NIM 123240032. untuk video dari kami, yaitu judulnya Pengaruh Digitalisasi dan Daya Saing Industri Kecil Menengah (IKM) pada peningkatan pendapatan kerajinan cangkang kerang di wilayah pesisir Surabaya. Digitalisasi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi perkembangan usaha di era ekonomi modern. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk sektor industri kecil, menengah, dan besar. Salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah industri kerajinan dari cangkang kerang yang ada di pesisir Surabaya, yaitu wilayah Kenjeran. Terus untuk pengertian dari kerajinan kerang, yaitu kerajinan kerang di Kenjeran di Surabaya dapat diartikan sebagai kerajinan mengolah limbah yang tidak diperlukan di pesisir Kenjeran Surabaya, yaitu limbah kerang dari pasar atau dari laut yang terbuang di pesisir pasir daerah Kenjeran Surabaya. Untuk pengolahan dari limbah cangkang kerang bisa dibuat seperti jam, terus anting-anting, terus untuk pajangan gorden yang panjang-panjang itu. Terus itu aja sih. Untuk peran kerajinan cangkang kerang dalam perekonomian daerah, peran kerajinan cangkang kerang dalam perekonomian daerah Kenjeran Surabaya sangat penting, terutama dalam aktivitas UMKM kecil menengah besar. Untuk mengangkat perekonomian UMKM dengan mengandalkan digitalisasi, digitalisasi seperti dipasarkan di marketplace, yaitu Shopee, Lazada, terus Blibli, dan lain-lainnya. Untuk mengangkat perekonomian di daerah pesisir Surabaya sangatlah sulit untuk menentukan UMKM mana yang bisa mengangkat digitalisasinya di produk Shopee atau Lazada. Untuk contoh hasil dari produknya bisa dilihat di slide berikutnya, yang terdiri dari bahannya, cara pengolahannya, dan terakhir contoh produknya.
cangkang yang EDH, yaitu lebih kuat, tahan lama. Terus yang ketiga, karena bahannya yang gratis dan perawatan dari kerajinan tersebut yang tidak merepotkan pembiayaan dari perawat tersebut untuk kerajinan cangkang kerang. Wilayah pesisir Surabaya memiliki potensi besar dalam pengembangan industri kecil dan menengah, khususnya kerajinan cangkang kerang yang bernilai ekonomi tinggi. Melalui digitalisasi, pelaku IKM dapat meningkatkan daya saing usaha dengan memanfaatkan pemasaran digital, media sosial, dan platform e-commerce untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Masyarakat pesisir juga memperoleh pemahaman bahwa hasil laut dapat diolah menjadi produk kreatif, bernilai jual tinggi melalui inovasi dan pengembangan usaha. Penelitian ini menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan serta bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pemberdayaan masyarakat dan pelatihan digitalisasi IKM. Digitalisasi dan inovasi menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing dan kesejahteraan IKM pesisir Surabaya. Indikator pasar yang lebih luas. Indikator pasar yang lebih luas merupakan ukuran atau tanda yang menunjukkan bahwa suatu produk atau usaha telah berhasil menjangkau konsumen dalam cakupan yang lebih besar, baik dari sisi wilayah geografis maupun segmen pasar. Pengertian daya saing terhadap pendapatan IKM. Daya saing merupakan kemampuan suatu usaha dalam menghasilkan produk atau jasa yang mampu berkompetisi di pasar, baik ditinjau dari aspek kualitas, harga, maupun nilai tambah dibandingkan dari produk yang sejenis. Karakteristik kerajinan cangkang kerang di sekitaran Surabaya memiliki ciri khas yang dipengaruhi kondisi geografis pesisir, serta ketersediaan bahan baku lokal. Salah satu karakteristik utama adalah penggunaan bahan baku alami berupa limbah dari cangkang kerang. Karakteristik berikutnya adalah proses produksi yang relatif sederhana namun sistematif, meliputi tahap pemilihan, pencucian, pengeringan, pembentukan, hingga finish. Memiliki nilai jual yang tinggi merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan daya saing serta pendapatan industri kecil dan menengah. Nilai jual justru produk tidak hanya ditentukan oleh harga semata, tapi juga dipengaruhi oleh kualitas, keunikan, nilai estetika, serta bagaimana persepsi konsumen terhadap produk. Proses ini menunjukkan bahwa kerajinan cangkang termasuk industri rumah tangga atau IKM dengan teknologi sederhana, tapi juga menghasilkan produk bernilai jual. Kerajinan cangkang kerang di Kenjeran Surabaya dapat diartikan sebagai kegiatan mengolah limbah atau hasil samping dari kerang menjadi produk seni fungsional yang memiliki nilai estetika dan ekonomis. Jenis-jenis kerajinan cangkang kerang. Yang pertama, kerajinan hias. Produk ini dibuat untuk memperhias ruangan, contohnya hiasan dinding, tirai, bunga hias, dan miniatur dekorasi. Yang kedua, kerajinan fungsional, yaitu memiliki kebutuhan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, kerajinan aksesoris. Biasanya berukuran sangat kecil digunakan untuk oleh-oleh wisata, contohnya bros, gantungan kunci, perhiasan sederhana, dan mainan anak. Yang keempat, kerajinan inovatif berbentuk produk seni seperti guci, vas, guci hias, atau karya seni lainnya. Yang kelima, produk setengah jadi atau kerajinan cangkang kerang yang dibersihkan dan dipoles untuk dijual kembali sebagai bahan baku. Demikian pembahasan kita kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.